Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita sudah memasuki perkuliahan sesi kedua, yaitu perkuliahan pasca UTS. Ya, jadi untuk perkuliahan mulai ini kita masuk ke bagian makro. Jadi kalau sebelumnya sampai UTS itu bagian mikro. Nah, sekarang setelah UTS kita memasuki bagian makro. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu pendahuluan ya, tentang perkuliahan nanti bagian makro ini. Ya, ini poin-poin yang akan kita bahas ya. Kita langsung saja ke pengertian ekonomi makro ya. Ya, ini pengertian ekonomi makro dulu di perkuliahan pertemuan pertama sudah saya sampaikan apa itu perbedaan mikro dan makro. Nah, sekarang kita ulang lagi untuk yang bagian makro. Jadi ekonomi makro mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara agregat. Jadi secara keseluruhan kita mengamati perekonomian sebuah negara. Jadi cakupannya adalah sebuah negara. Nah, kalau mikro itu kan sebuah perusahaan atau sebuah rumah tangga. Nah, ini negara ini ya. Kita melihatnya secara menyeluruh. Ya, kemudian perekonomian dipandang sebagai suatu totalitas. Nah, ini sebagai suatu keseluruhan. Sehingga variabel-variabel yang diamati adalah variabel ekonomi agregat. Nah, seperti pendapatan nasional, konsumsi. Jadi kalau konsumsi ini konsumsi masyarakatnya, rumah tangga, kemudian investasi dari seluruh perusahaan, tabungan, pajak, subsidi, pengeluaran pemerintah, ekspor impor dan lain-lain. Ini variabel ekonomi makro ya, atau variabel ekonomi agregat. Pemerintah di sini dalam ekonomi makro ini peran pemerintah penting ya, sebagai nahkoda, ibaratnya sebagai nahkoda kapal ya. Pemerintah dapat mengarahkan ini ya, jalannya perekonomian dengan memperhatikan hubungan antar variabel tersebut. Ya, jadi masing-masing variabel ekonomi makro tadi ini saling berkaitan. Jadi nanti berbagai variabel bisa dikelompokkan variabel dependen dan independen. Ya, jadi pada dasarnya berbagai variabel ekonomi baik bagian mikro maupun makro ini memiliki keterkaitan yang bisa dikelompokkan menjadi variabel dependen dan independen. Ya, kemudian kita ke sejarah ekonomi makro. Ya, sekilas latar belakang lahirnya teori ekonomi makro ya, atau pemikiran ekonomi makro. Jadi pemikiran ekonomi makro ini dilatar belakangi kejadian tahun 1929, yaitu pada waktu itu terjadi Great Depression atau depresi besar, atau sekarang kalau dalam konteks sekarang kita menyebutnya krisis ekonomi global. Jadi krisis ini melanda berbagai negara dan dampaknya kemana-mana. Berawal dari negara Amerika Serikat kemudian merembet ke berbagai negara. Jadi Great Depression ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang menutup pabriknya atau menutup produksinya ya. Jadi sehingga terjadi banyak PHK, perekonomian lesu ini pada waktu itu ya, dampaknya kan bisa kemana-mana kalau perekonomian itu lesu seperti saat pandemi ini. Tapi pada waktu itu mungkin lebih parah keadaannya, maka disebut Great Depression. Kemudian keadaan tersebut mendorong ya seorang ekonom berkebangsaan Inggris yang bernama John Maynard Keynes menyumbangkan pemikirannya, dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul ini The General Theory of Employment, Interest and Money. Jadi buku ini atau mungkin disingkat buku judul singkatnya adalah The General Theory. Jadi buku ini berisi
pemikiran bagaimana mengatasi Great Depression tadi. Jadi selain mengkritik mekanisme pasar, ekonomi pasar dari Adam Smith dan kawan-kawan, mengkritisi itu, kemudian dia kalau dalam ekonomi pasar kan tidak menghendaki intervensi pemerintah. Kalau pemerintah tidak campur tangan, maka nanti perekonomian akan semakin parah keadaannya. Nah, maka kemudian John Maynard Keynes ini menyarankan ini pemerintah harus intervensi, harus mengarahkan perekonomian, harus menambah permintaan agregat misalkan seperti itu untuk mengatasi Great Depression tadi. Ini, jadi ini pemikiran dari Keynes, perlunya intervensi pemerintah dan peningkatan pengeluaran agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi atau mengatasi pengangguran. Karena memang pada waktu itu Great Depression itu ditandai dengan angka pengangguran yang tinggi yang melanda berbagai negara. Karena perekonomian lesu, karena banyak perusahaan gulung tikar tadi. Ini, dan kemudian pelan-pelan seiring berjalannya waktu maka keadaan bisa semakin membaik dengan adanya intervensi pemerintah, yaitu menambah pengeluaran agregat. Ya, itu sekilas sejarah ekonomi makro. Maka kemudian pemikiran dari Keynes ini kemudian berkembang dan menjadi teori ekonomi makro dari John Maynard Keynes. Nah, kemudian ini model-model ekonomi makro dari John Maynard Keynes atau J.M. Keynes, ya. Ada model Keynes sederhana, kemudian model ISLM dan model ADAS. Jadi yang kita pelajari nanti adalah model Keynes sederhana. Ya, nanti kita akan mempelajari berbagai keseimbangan perekonomian dari model ini. Dari mulai perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Ini, jadi model Keynes ini menggambarkan keseimbangan perekonomian dengan asumsi tingkat bunga dan tingkat harga konstan. Jadi asumsi, ingat teori itu berlaku dengan asumsi atau anggapan. Jadi dianggap pada model ini, jadi nanti tingkat bunga dan tingkat harga itu konstan atau tidak mengalami perubahan. Sementara kalau model ISLM itu untuk teori ekonomi makro lanjutan, lanjutan yang lebih ini di jurusan di program studi ilmu ekonomi studi pembangunan ini yang dipelajari yang ISLM dan ADAS ini. Jadi IS itu investment saving, LM liquidity money. Ya ini. Dan model ADAS aggregate demand dan aggregate supply. Jadi yang kita pelajari dalam bagian pengantar ini nanti adalah model Keynes sederhana, ya. Ini, nah kemudian kita ke pelaku ekonomi dan struktur perekonomian, ya, dalam ekonomi makro. Kalau dalam ekonomi mikro ada 2, kalau dalam ekonomi makro ada 4 ini pelaku ekonomi, yaitu ditambah pemerintah dan sektor luar negeri. Ya, jadi masing-masing pelaku ekonomi ini memiliki pengeluarannya masing-masing. Misalkan rumah tangga, ini pengeluaran di rumah tangga disebut konsumsi. Jadi maksudnya di sini konsumsinya di sini sebagai variabel agregat, yaitu konsumsi dari rumah tangga atau dari seluruh rumah tangga yang ada dalam perekonomian. Begitu juga investasi, ini investasi dari seluruh perusahaan. Kemudian pengeluaran pemerintah, kemudian ekspor dan impor sektor luar negeri. Nah ini yang dimaksud pengeluaran agregat ini keseluruhan dari pengeluaran oleh 4 pelaku ekonomi ini. Ya, kemudian nanti akan di dalam model keseimbangan nanti akan kita ketemu lagi dengan variabel ekonomi agregat yang disebut pengeluaran agregat ini dari 4 pelaku ekonomi. Ya, kemudian struktur perekonomian dalam model Keynes sederhana ini, ya, model Keynes sederhana di mana asumsinya tingkat bunga dan tingkat harga itu konstan, ya.
Ada nanti perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Ini kita nanti ada keseimbangan. Ini dari Keynes ya, ini berdasarkan jumlah pelaku ekonomi yang terlibat dalam perekonomian. Kalau 2 sektor itu berarti nanti hanya ada rumah tangga dan perusahaan, 3 sektor ditambah pemerintah, kalau 4 sektor yang lengkap. Ada keempat-empatnya ada. Ini ya, kemudian kita lanjut ke permasalahan pokok perekonomian yang dihadapi oleh berbagai negara. Ini pada dasarnya sama, tidak hanya Indonesia, seluruh negara kan mengalami ini permasalahan pokok perekonomian yang dihadapi sebuah negara. Jadi ada pertumbuhan ekonomi yang lambat, pengangguran yang tinggi, kemudian inflasi, kenaikan harga-harga, ada defisit neraca pembayaran, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Ya, ini permasalahan ini selalu ada dalam setiap negara, permasalahan ekonomi makro ini. Cuma kadarnya saja yang berbeda-beda. Kadang ada yang memburuk sangat parah, kadang yang membaik atau kadarnya rendah. Ini. Jadi kalau kadarnya rendah ini bisa disebut tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah itu bukan berarti ini tidak ada tapi kadarnya rendah. Kalau permasalahannya tinggi, misalkan dulu pada tahun 2009 terjadi depresi, ya ini pertumbuhan ekonomi lambat, pengangguran tinggi, dan itu melanda berbagai negara. Ya, jadi permasalahan ini bahkan dihadapi oleh negara-negara maju sekalipun. Ya, cuma suatu ketika kadarnya rendah, mungkin di waktu yang lain kadarnya tinggi. Ya, kemudian kita ke sasaran kebijakan ekonomi makro. Jadi sasaran dari kebijakan ekonomi makro ini mengatasi permasalahan tadi atau mengurangi kadarnya. Ini jadi target atau sasaran kebijakan ekonomi makro yang dilakukan pemerintah. Ingat pemerintah sebagai nahkoda tadi atau sebagai pengambil kebijakan, maka pemerintah harus menetapkan sasaran atau target dalam pembangunan ekonomi. Misalkan ini tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pendapatan nasional yang juga tinggi, tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang terkendali, neraca pembayaran yang tidak defisit, dan distribusi pendapatan yang merata. Ya ini, jadi sasaran ini berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi tadi. Ya, kemudian kita ke 3 keadaan perekonomian, ini berkaitan dengan masalah tadi. Ada yang disebut sebagai underemployment, full employment, dan overemployment. Jadi kalau perekonomian underemployment itu ditandai dengan tingginya angka pengangguran. Jadi perekonomian lesu, produksi lambat, ya, jalannya produksi lambat. Ini masalah. Kemudian begitu juga yang overemployment. Ini perekonomian berjalan terlalu cepat, mesin ekonomi terlalu panas ibaratnya. Nah, maka ini gejalanya adalah inflasi, kenaikan harga-harga barang. Berbagai macam barang mengalami kenaikan harga, inflasi. Nah, yang ideal adalah full employment. Ya, jadi pemerintah ini tentunya akan 3 keadaan ini akan silih berganti seperti sebuah roda itu yang berputar. Suatu ketika underemployment, kemudian membaik menuju full employment, kemudian akan terjadi overemployment. Kemudian bisa mendingin lagi, bisa kembali ke full employment atau underemployment. Jadi seperti sebuah siklus ya. Jadi atau disebut dalam perekonomian itu dikenal konjungtur atau siklus perekonomian ya, permasalahan ekonomi. Jadi kadang keadaannya parah, kemudian akan mengalami perbaikan. Nanti bisa terjadi masalah lagi. Nah itulah siklus kehidupan ekonomi. Ya, kemudian kita ke sedikit perbedaan antara teori makro klasik dari Adam Smith dan kawan-kawan dan dari Keynes. Ya, jadi kalau
Adam Smith, klasik ya, tokoh aliran klasik adalah Adam Smith. Ingat, Adam Smith ini ideologi politiknya adalah liberalisme, paham kebebasan. Sistem ekonominya adalah kapitalisme. Maka di sini dalam teori makro klasik tidak menghendaki intervensi pemerintah dalam perekonomian, karena meyakini bahwa perekonomian laissez-faire adalah self-regulating. Jadi laissez-faire itu ya liberalisme, itu akan mengatur dirinya sendiri. Perekonomian akan selalu berada pada keadaan full employment, ini keyakinan dari klasik. Jadi ketika terjadi underemployment atau overemployment, tanpa intervensi pemerintah akan tercipta, akan menuju ke keadaan full employment secara otomatis. Nah, ini keyakinan dari makro klasik. Berbeda kalau Keynes, nanti harus ada intervensi pemerintah. Kemudian pengangguran bersifat sementara. Ini permintaan akan uang proporsional dengan nilai transaksi yang dilakukan masyarakat. Ya, kemudian apa pemikiran teori makro dari Keynes? Nah, ini berbeda. Kalau dari Keynes, ini pemerintah harus secara aktif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah posisi full employment. Nah, ini perlu campur tangan pemerintah. Situasi makro, suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat. Harus permintaan agregat ditingkatkan, ya. Ya, ini yang dituangkan dalam bukunya The General Theory tadi. Inti dari kebijakan makro dari Keynes adalah bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregat. Ya, permintaan agregat terdiri dari ini. Pengeluaran dari 4 pelaku ekonomi tadi. C itu consumption, E investment, G government expenditure, X ekspor, dan M import. Ya, demikian sebagai pendahuluan dari materi PIE bagian makro ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.